semuanya, kembali lagi bersama saya Sape Christian Stumorang. Saya merupakan mahasiswa program studi pendidikan sekolah dasar dari Unit 2 semester 5 di Universitas Samudra. Video ini berisikan tentang video pembelajaran buat adik-adik yang belajar secara daring di rumah. Dan video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Ibu Juliati SPD MPD, yaitu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik, kawan-kawan, dan orang tua sekalian. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas walaupun adik-adik sekalian sedang belajar di rumah secara daring. Nah, buat adik-adik jangan bosan untuk mendengarkan video pembelajaran dari abang ya, supaya adik-adik tahu pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dengan baik dan benar. Nah, hari ini abang akan mengajarkan adik-adik pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, yaitu tentang strategi meningkatkan kemampuan membaca. Nah, membaca pasti sudah pernah atau sudah sering dilakukan oleh adik-adik sekalian. Dan membaca itu tidak hanya sekedar membaca saja, tetapi harus menghayati apa yang kita bacakan agar kita atau pendengar yang bisa memahami apa isi yang kita bacakan. Makanya kita harus memiliki strategi untuk membaca. Nah, apa itu strategi untuk membaca? Strategi membaca adalah cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Strategi membaca digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. Nah, itulah yang dimaksud dengan strategi membaca. Apakah adik-adik sudah mengerti? Baiklah, abang ulangin ya. Strategi membaca adalah cara atau teknik dalam membaca untuk menyerap atau menyerap informasi yang disampaikan melalui media tulis. Strategi membaca ini juga digunakan oleh pembaca supaya memperoleh pesan dari bacaan yang dibaca. Nah, tadi abang sudah menjelaskan apa pengertian strategi membaca. Nah, pasti adik-adik bertanya, bagaimana caranya untuk mengembangkan strategi membaca? Nah, yang pertama adalah strategi bottom up atau strategi mengeja. Maksudnya di sini adalah sewaktu adik-adik membaca harus memahami nama-nama dan bentuk huruf-huruf pertama dahulu. Memahami nama-nama bentuk huruf pertama dahulu. Yang kedua adalah strategi stop down atau yang kedua adalah strategi stop down, yaitu kebalikan dari strategi bottom up. Nah, di sini adik-adik diajarkan bisa mengembangkan makna dan penguasaan pemahaman kosakata. Contohnya adik-adik sudah membaca. Nah, di waktu adik-adik membaca, adik-adik harus mengembangkan isi bacaan tersebut. Yang ketiga adalah strategi interaktif atau bisa dikatakan sebagai penggabungan. Adik-adik sewaktu membaca pasti sudah mengenal huruf pertama sekali di TK atau PAUD. Nah, di waktu sekarang adik-adik akan lebih mengerti makna yang adik-adik bacakan dibandingkan dengan anak PAUD pada umumnya. Soalnya anak PAUD pada umumnya hanya mengenal huruf saja. Nah, adik-adik kan sekarang udah menjadi kelas 4 atau kelas 5, kelas 6.
pasti adik-adik sudah memahami isi dari bacaan tersebut. Nah, itulah yang dikatakan strategi interaktif. Berarti strategi untuk membaca dibagi menjadi 3. Berarti strategi untuk membaca itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah strategi bottom up atau mengeja. Yang kedua adalah strategi down. Adik-adik sudah bisa memahami makna isi bacaan dan adik-adik sudah bisa memahami isi bacaan. Yang ketiga adalah strategi interaktif, atau adik-adik sudah pintar mengenal huruf dan sudah bisa memaknakan isi dari bacaan. Apakah adik-adik sudah mengerti? Semoga adik-adik sudah mengerti dengan macam-macam strategi membaca. Nah, sekarang kita lanjut, yaitu teknik membaca. Selain dari strategi membaca, kita juga harus memperhatikan teknik membaca. Dan bukan sembarangan membaca tanpa tahu tekniknya bagaimana. Yang pertama adalah teknik alfabet atau dikenal dengan abjad dari abjad A sampai Z. Adik-adik harus pertama dahulu mengenal abjad A sampai Z. Setelah adik-adik hafal dari A sampai Z, barulah huruf-huruf tersebut dirangkai menjadi suku kata. Suku kata tersebut dirangka menjadi kata dengan model beberapa kata, dan dengan model beberapa kata itu terciptalah kalimat. Contohnya adalah kamu, saya, ada, ibu, ayah. Yang kedua adalah teknik suara. Contohnya adalah kamu, saya, anda, ibu, ayah. Yang kedua adalah teknik suara. Teknik ini merupakan penyempurnaan teknik alfabet. Pada teknik ini, bukan abjad yang harus dipelajari oleh adik-adik sekalian, melainkan bunyi-bunyi bahasa sebagai pengganti huruf-huruf tersebut. Ucapan huruf-huruf tidak berdasarkan atas bunyi abjad, melainkan ucapan hurufnya. Yang ketiga adalah teknik suku kata. Maksudnya di sini adalah dalam teknik ini, suku kata merupakan kunci pokok dalam membuat kata. Metode suku kata ini sebenarnya suatu teknik pengajaran membaca permulaan yang didasarkan oleh kata-kata dialis menjadi suku kata. Suku kata tersebut disintetiskan kembali menjadi kata-kata. Contohnya itu adalah ibu pergi ke pasar, saya sedang mencuci piring. Yang keempat adalah teknik kata-kata pelaksanaan. Teknik ini adalah selalu diawali dengan kata-kata tertulis. Tidadi, kiki, kuku, dan lain-lain. Setelah kata-kata itu dikenalkan, maka kata-kata tersebut dianalisis atau suku katanya. Selanjutnya adalah suku kata itu dianalisis lagi atas huruf-hurufnya. Barulah huruf-huruf itu digabungkan kembali dalam bentuk-bentuk kata semula. Contohnya buku menjadi buku, pul dan pen menjadi pulpen. Teknik yang kelima adalah teknik cerita. Teknik ini maksudnya adalah yaitu pasti adik-adik tahu isi. Contohnya adalah pasti adik-adik tahu apa itu puisi. Nah, di situ adik-adik disuruh untuk membacakan puisi atau cerita yang guru sampaikan. Nah, hal itu membuat adik-adik lebih tahu makna teknik membaca seperti bagaimana, dan makna
dan nada suaranya beda dengan nada suara pada umumnya seperti biasanya. Yang keempat yaitu teknik struktural analis sintetik atau SAS. Pasti adik-adik bingung pada teknik ini. Nah, abang akan jelaskan, yaitu contohnya seperti mula-mula adik-adik diberikan kalimat secara keseluruhan dalam satu kelas. Kalimat itu akan adik-adik uraikan atas kata-kata yang mendukungnya. Kemudian huruf-huruf itu adik-adik sintetiskan kembali menjadi suku-suku kata, dan suku-suku kata tersebut menjadi kata, dan kata itu menjadi kalimat. Itulah beberapa teknik yang adik-adik perhatikan dalam membaca. Dan selanjutnya yaitu selain teknik dari membaca, ada juga selain dari teknik membaca, perlu adik-adik ketahui bahwa membaca itu memiliki langkah-langkah. Nah, di sini abang akan bertanya, siapa yang tahu langkah-langkah dari membaca? Baiklah, abang akan jelaskan ya. Yang pertama itu yaitu tahap persiapan. Maksudnya adalah adik-adik sebelum disuruh untuk membaca, yang pertama itu yaitu tahap persiapan. Maksudnya adalah adik-adik sebelum disuruh guru untuk membaca, guru mengajak adik-adik untuk belajar dan memperhatikan penjelasan guru terlebih dahulu. Setelah guru sudah menjelaskan apa yang ingin adik-adik bacakan, maka guru akan menunjukkan yang mana yang adik-adik bacakan. Yang kedua adalah tahap proses membaca. Nah, setelah guru sudah menunjukkan yang mana yang mau adik-adik bacakan, selanjutnya adik-adik membacakan hasil yang telah diberikan oleh guru supaya nantinya adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Makanya adik-adik harus fokus dan tahu arti dari sebuah cerita tersebut, dan apabila adik-adik tidak fokus pada isi bacaan, maka adik-adik tidak akan tahu jawaban yang diberikan oleh guru baca. Yang ketiga yaitu tahap pasca baca. Nah, di sini adik-adik tadi sudah membaca, bukan? Sewaktu membaca, guru akan memberikan pertanyaan, maka adik-adik harus menjawab, dan pertanyaan itu berhubungan dengan apa yang adik-adik bacakan tadi. Setelah adik-adik sudah menjawab, guru nanti akan memeriksa jawaban adik-adik tersebut. Apakah itu benar jawabannya? Kalau salah, guru akan memperbaiki atau mengoreksi yang mana sebenarnya jawaban yang sebetulnya. Dan guru juga bisa mengembangkan jawaban dari adik-adik sampaikan, supaya adik-adik paham tentang isi cerita tersebut. Makanya adik-adik sekalian usahakan fokus kepada bacaan yang diberikan oleh guru. Nah, itulah tahap atau langkah-langkah membaca. Yang pertama tadi yaitu tahap persiapan. Yang kedua itu adalah tahap proses membaca. Yang ketiga itu adalah tahap pasca baca. Selanjutnya adalah contoh meningkatkan kemampuan membaca buat adik-adik. Nah, sebelum masuk ke penjelasan, yang perlu adik-adik ketahui bahwa untuk meningkatkan kemampuan membaca adik-adik sangat perlu. Supaya apa? Supaya nanti adik-adik bisa menguasai dan memiliki kosakata yang banyak, dan memiliki keahlian dan juga menambah wawasan adik-adik, dan memiliki pemikiran yang positif untuk menjawab dan menjalankan suatu hal.
Makanya sangat perlu sekali untuk membaca. Nah, di sini Abang akan berikan 2 contoh permainan untuk meningkatkan keterampilan membaca adik-adik sekalian yang sedang di rumah. Yang pertama adalah permainan kartu huruf. Pasti adik-adik yang sedang di rumah pernah bermain kartu huruf di sekolah. Nah, bagi yang belum pernah, Abang akan jelaskan. Nah, di sini guru membuat beberapa potongan kertas dan bertuliskan huruf A sampai Z. Dalam satu kertas dituliskan satu huruf A atau B, dan huruf-huruf selanjutnya dituliskan di kertas lainnya. Nah, di sini adik-adik akan diminta oleh guru untuk menyusun potongan kertas itu. Di sini adik-adik hanya diminta oleh guru untuk menyusun potongan kertas itu menjadi sebuah kalimat. Contohnya kucing. Berarti adik-adik akan mengambil huruf yang dituliskan di potongan kertas tersebut. Yang hurufnya yaitu K, U, C, I, N, dan G, sehingga menjadi kalimat. Contoh yang lainnya adalah pisang. Adik-adik harus mencari huruf yaitu P, I, S, A, N, dan G. Adik-adik juga bisa membuat media ini untuk adik-adik ajarkan lagi kepada adik-adik kalian yang sedang di rumah. Dan bagi orang tua yang sedang mendengarkan video ini, bisa juga membuat permainan ini buat anak-anak di rumah supaya anak-anak di rumah bisa lebih lancar untuk membaca. Soalnya kita tahu situasi saat ini sedang tidak baik-baik di negara kita, terutama dalam dunia pendidikan. Permainan ini dikhususkan buat anak-anak kelas 1 atau yang susah untuk membaca. Dan juga permainan ini juga dapat mengajak adik-adik untuk menyusun kartu huruf menjadi yang bermakna. Oke, permainan ini juga dapat mengajak adik-adik untuk menyusun kartu huruf menjadi kata yang bermakna serta menyusun huruf vokal dan konsonan. Nah, adik-adik pasti bertanya, "Bang, apa itu huruf konsonal dan huruf vokal?" Huruf vokal itu adalah huruf yang dapat berdiri tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, B, dan O. Dan huruf vokal ini sering disebut dengan huruf hidup. Sedangkan huruf konsonan adalah huruf yang tidak dapat berdiri sendiri atau tunggal dan membutuhkan keberadaan huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Huruf konsonan ini terdiri dari B, C, D, F, G, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, dan Z. Huruf konsonan ini terdiri dari B, C, D, F, G, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Dan biasanya huruf konsonan ini sering disebut dengan huruf mati. Abang ulangin ya, huruf vokal itu adalah huruf yang dapat berdiri sendiri atau tunggal dan menghasilkan bunyi sendiri. Huruf vokal ini terdiri dari A, I, U, E, O. Dan huruf vokal ini sering disebut dengan huruf hidup.
Yang selanjutnya adalah huruf konsonan. Huruf konsonan ini adalah huruf yang tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan keberadaan huruf dari huruf vokal untuk menghasilkan bunyi. Contoh huruf vokal itu yaitu huruf B, C, D, F, G, H, J, K, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, dan Z. Contoh permainan supaya adik-adik bisa lancar membaca. Yang kedua adalah permainan ular tangga. Pasti adik-adik di sini pernah bermain ular tangga kan? Permainan ini sangat seru. Permainan ini adalah permainan yang menggunakan papan bergambar berbentuk kotak-kotak bertuliskan 1-100. Akan tetapi pembuatan ini tidak bisa disesuaikan dengan fungsi dan tujuan permainan dan tidak ada aturan yang pasti. Permainan ini menggunakan sebuah dadu yang memiliki 6 sisi dan juga tidak untuk dijalankan. Nah, melalui permainan ular tangga ini, adik-adik diajak untuk berpikir dalam kemampuan membaca dalam menjabarkan permainan tersebut. Itulah contoh permainan. Itulah contoh permainan yang bisa adik-adik lakukan di rumah untuk meningkatkan daya baca adik-adik sekalian. Yang pertama tadi adalah permainan kartu huruf, yang kedua adalah permainan ular tangga. Semoga adik-adik bisa mengerti sewaktu adik-adik bertemu dengan permainan tersebut. Kesimpulan yang abang bisa sampaikan kepada adik-adik dalam video pembelajaran ini adalah bahwa membaca itu harus penting buat adik-adik sekalian, supaya bisa menambahkan wawasan dan kosakata adik-adik sekalian, atau bisa juga menambahkan pembendaharaan kata adik-adik bertambah. Itulah yang bisa abang sampaikan dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat adik-adik yang sedang belajar di rumah, dan tetap semangat ya. Adapun kata atau pengucapan abang yang tidak pantas dalam video ini, abang minta maaf ya. Kiranya adik-adik sekalian bisa mengerti dan memahami isi dari penjelasan video ini. Dan abang akhiri, terima kasih.